lengkap saya Maria Gloria Lestina Puai. Saya dari kelas 9C. Di sini saya akan membacakan sebuah teks tentang telepon genggam. Dewasa ini, kehidupan manusia tidak dapat lepas dari teknologi. Hal ini dibuktikan dengan munculnya teknologi berupa telepon genggam. Saat ini di Indonesia, telepon genggam tidak hanya dimiliki masyarakat kalangan atas, tetapi juga telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat, termasuk masyarakat kalangan menengah ke bawah. Makin banyak produk telepon genggam muncul di pasaran dan menawarkan berbagai fitur menarik. Para produsen telepon genggam berlomba-lomba menguasai pasar. Mereka berusaha menyempurnakan produknya agar orang tertarik. Akibatnya, tidak sedikit orang yang rela merogoh kantong dalam-dalam demi membeli telepon genggam. Anak remaja dan anak kecil pun tak kalah. Banyak dari mereka yang mengumpulkan uang jajan demi mendapatkan telepon genggam yang mereka inginkan. Hingga saat ini, seakan-akan manusia telah masuk ke dalam perangkap dunia teknologi. Orang-orang tidak lepas dari telepon genggam, baik untuk urusan pekerjaan, tugas sekolah, maupun sekedar untuk hiburan. Namun begitu, penggunaan telepon genggam akan memberikan dampak baik positif maupun negatif. Sering kita melihat di tempat-tempat umum, orang membawa telepon genggam. Mereka menatap layar telepon genggam seakan-akan tidak ingin mengalihkan perhatian pada yang lain. Bahkan, terkadang orang menjadi egois dan tidak memedulikan lingkungan sekitar. Misalnya, saat terjadi kecelakaan, ada beberapa orang yang hanya merasa kasihan tetapi tidak membantu. Ada juga orang yang justru mengeluarkan telepon genggamnya sekedar untuk mengambil foto kecelakaan tersebut lalu mengunggahnya ke media sosial. Sedikit sekali orang yang tergerak hati nuraninya untuk menolong korban kecelakaan tersebut. Namun demikian, selain dampak negatif, penggunaan telepon genggam juga menimbulkan dampak positif. Manusia dimudahkan dalam berkomunikasi. Kini telepon genggam juga menjelma menjadi media pembelajaran elektronik atau e-learning. Jadi sebenarnya dampak negatif telepon genggam lebih banyak disebabkan oleh kelalaian penggunaan. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hal ini? Langkah pertama tentu menetapkan tujuan pemakaian. Dengan berbagai fungsinya, penggunaan bisa membagi waktu secara jelas kapan telepon genggam digunakan sebagai sarana berkomunikasi, sarana belajar, dan sarana hiburan. Langkah kedua adalah menjaga disiplin pemakaian. Penggunaan yang bertanggung jawab hanya menggunakan telepon genggam ketika dalam keadaan aman dan tenang. Menggunakan telepon genggam saat berkendara akan mendatangkan bahaya. Langkah ketiga adalah menjadikan telepon genggam sebagai perpustakaan mini. Dengan kecanggihannya, telepon genggam kini dapat menyimpan berbagai macam jenis buku elektronik. Buku-buku tersebut banyak yang sudah menjadi milik umum dan dapat dibaca kapanpun kita ada waktu dan dapat dibagikan kepada teman-teman yang lain. Buku-buku tersebut kadang dilengkapi dengan tautan yang menghubungkan pembaca dengan laman lain yang memperkaya wawasan. Pembaca juga dapat berdiskusi mengenai buku-buku melalui media sosial atau aplikasi khusus yang digunakan untuk membahas buku. Berikutnya, telepon genggam juga dapat dimanfaatkan sebagai alat tulis. Penggunaan bisa menyimpan tulisan, menyuntingnya, dan menerbitkannya kapanpun di media yang mereka pilih.
penyalahgunaan lain pun memperoleh manfaat yang luas. Jadi, siapakah penentuan baik buruknya teknologi